Katakan bersama saya anak yang paling disayang Tuhan. Saya telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan, senang bertemu dengan saudara. Saya akan melanjutkan khotbah beberapa waktu yang lalu. Kita sudah menerima upah, kita sudah menerima mahkota. Hari ini kita akan melihat warisan kita di dalam Tuhan. Ada amin? Kemarin juga Pastor Ivan sempat singgung tentang ayat terakhir, bukan kebetulan ya, tetapi juga enggak janjian, tetapi ya tuntunan Roh Kudus ya, led by Spirit. Ayat-ayat itu seperti nyambung satu sama lain. Itu sebabnya hari ini kita akan lihat di ayat yang pertama di sini, kita akan lihat warisan kita berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kejadian 22 ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Di sini kita lihat bahwa ketika Abraham bilang bahwa dia dan anaknya akan pergi untuk sembahyang, tetapi kemudian ada penyataan iman di sana, bahwa Abraham berkata, sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham saat itu memiliki perasaan sedih, karena pasti dia akan mengorbankan anaknya. Bayangkan dia harus membunuh anaknya seperti dia menyembelih korban, yang dipakai untuk ucapan syukur atau doa atau sembahyang atau worship tadi. Tetapi di sisi lain dia percaya walaupun anaknya mati, Tuhan pasti akan bisa membangkitkannya. Makanya dalam Ibrani, ini jadi dasarnya. Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa apa? Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini adalah perkataan iman Abraham. Abraham begitu percaya, walaupun nanti anaknya mati, bagaimanapun caranya, Tuhan pasti akan membangkitkannya. Nah, ini yang harus kita lihat juga, bahwa memang pada kenyataannya kita sebagai manusia pasti akan menghadapi kematian. Tapi kita adalah orang yang dibenarkan karena iman. Bagaimanapun caranya, Yesus sudah bangkit, kita juga pasti akan dibangkitkan. Nah, itulah yang membuat kita sebagai orang percaya, jangan pernah takut terhadap kematian. Sekarang kita kembali kepada penyataan Abraham kepada kedua bujangnya itu. Dua bujang ini mewakili perlambangan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai sini bisa mengerti? Dan keledai ini berbicara tentang manusia yang membangkang, keras kepala. Jadi, perbuatan baik dan tuntunan para nabi itu disamakan dengan keledai itu. Jadi urusan keselamatan, sekali lagi, tidak melibatkan perbuatan baik saudara, tidak melibatkan usaha nabi-nabi, karena mereka pada saatnya hanya sampai kepada lereng gunung, tetapi urusan keselamatan hanya urusan papa dan anak. Penuntun itu berbicara tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita lihat Galatia 3, 24-25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena apa? Iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan apa? Penuntun. Tentang para nabi dan juga hukum Taurat. Dijelaskan lagi dalam Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman siapa? Yohanes. Artinya bahwa ketika berbicara tentang korban keselamatan di Gunung Moria yang dilakukan oleh Abraham dan Ishak, berbicara tentang papa dan anak, tidak melibatkan perbuatan baik. Perbuatan baik, hukum Taurat tinggal di bawah. Ya, hukum Taurat baik, sempurna, tetapi tidak bisa menyempurnakan dan menyelamatkan. Itu sebabnya semuanya tunggu di bawah. Jadi urusan keselamatan hari ini semakin nyata dalam kehidupan. Kita harus percaya bahwa keselamatan murni hanya karena kasih karunia. Karena Yesaya 64 ayat 6 bilang bahwa demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kenapa tunggu di bawah? Tinggallah bersama keledai ini. Karena gambaran bahwa orang dengan perbuatan baiknya pun itu sama seperti keledai. Keledai ini adalah binatang yang najis. Binatang ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia harus ditebus. Makanya kalau kita lihat Keluaran 13 ayat 13, tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu,
kau tebuslah dengan seekor domba, karena keledai ini tidak bisa menebus dirinya sendiri. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dari sinilah kita mengenal istilah, jangan melawan ya, kupatahkan batang leher kau. Ya serius. Karena disebut tidak berguna. Itu sebabnya, kalau tidak berguna, lebih baik dipatahkan lehernya. Kalau dia tidak ditebus. Tapi mungkin ada pertanyaan, kenapa keledai tidak ditebus, tapi manusia justru tidak dibiarkan dipatahin lehernya? Karena kalau kita baca 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan itu sabar. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Keledai itu memang liar, keras kepala, susah banget diatur. Tapi ingat baik-baik, sekeras-keras kepalanya saudara, sebandel-bandelnya saudara, saudara harus ingat ketika Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, dia turun dari Gunung Sion menuju ke Bukit Moria. Dia mengendarai seekor keledai. Jadi seburuk-buruknya saudara, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Ini kabar baik. Nah, ingat baik-baik, di sini adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Dan dia mau supaya oleh karena kemurahannya itu, kita semua bisa ditebus. Ya. Jadi sekali lagi, pekerjaan keselamatan hanya melibatkan Bapa dan Anak. Itulah yang disebutkan hanya orang yang benar oleh karena iman yang memiliki keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Abraham kan mewakili orang benar karena iman. Makanya dia boleh naik. Yang tidak dibenarkan oleh iman perbuatan tunggu di bawah bersama keledai. Binatang yang tidak tahir. Sampai sini bisa mengerti? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Di sini kita akan mengerti. Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Kita masih memperingati hari kebangkitan Kristus. Kemarin Pastor Ivan juga sempat menjelaskan bahwa ketika Maria Magdalena bertemu dengan Yesus ketika kebangkitannya, bahasa Indonesianya itu menggunakan kata jangan sentuh aku. Nanti jadi pertanyaan, kenapa ini perempuan satu nggak boleh sentuh, Thomas boleh sentuh? Penggunaan bahasanya yang sebenarnya berbeda. Ya, sesungguhnya Maria mencoba untuk menahan Yesus. Karena tadinya kan Yesus mati meninggalkan mereka. Nah sekarang Yesus ingin pergi kepada Bapa. Tapi Maria bilang, kalau bisa Tuhan jangan pergi kemana-mana, tinggallah beserta kita. Tetapi kita harus ingat, dari hasil panen, biasanya sebelum panen raya terjadi, misalnya ini satu petak sawah, saya akan tanam benih dari sana, terus ke sana, terus nanti ke sana, ke sana. Biasanya belum pada musimnya, akan ada bulir-bulir, kalau misalnya itu jagung, gandum, atau padi, yang suka nyolong start, tumbuh dan berbuah duluan, benar nggak? Misalnya yang kita tanam terakhir di sana, tahu-tahu di sana ada yang sudah berbulir duluan. Nah itulah yang diambil oleh pemilik ladang, dikasih kepada imam, itu yang disebut persembahan sulung. Bukan semuanya. Jadi yang curi start berbuah duluan itu. Jadi diambil sebagian di sana, sebagian kan random tuh dari mana-mana kan. Biasanya begitu kan. Diambil seikat, lalu ditunjukkan kepada Tuhan oleh imam. Ya, dia bilang inilah persembahan kudus untuk Tuhan. Mau menggambarkan apa? Tentang Yesus yang sudah bangkit. Dan ketika mereka melambaikan seberkas gandum atau hasil panen itu, mereka akan bilang begini, bahwa ini akan mengantisipasi sisa panen dari kerusakan, supaya tidak ada yang dapat merusaknya, dan supaya hasil panen ini akan berlipat kali ganda. Nah, jadi ini kan udah mau akhir bulan ya, saya lagi tidak bicara tentang perpuluhan dan sebagainya macamnya, tapi saya mau pengen encourage saudara, kalau saudara memberi, jangan memberi tanpa penghayuan, tetapi melihat kepada Kristus yang sudah bangkit. Supaya mengantisipasi sisa panen saudara. Selama sebulan penuh saudara nggak kekurangan apa-apa. Oke? Nah, lihat baik-baik. Ketika mereka melakukan itu, sama seperti ketika Yesus bangkit. Mungkin tadi pagi Om Kris juga sampaikan bahwa pada saat dia lahir, dia disebut anak tunggal Bapa. Tapi begitu dia bangkit, dia bilang dia yang sulung dari banyak saudara. Oke? Jadi Yesus itu yang sulung yang sudah bangkit. Nah,
ketika dia menghadap Allah, maka dia bilang, Maria jangan tahan aku di sini, aku belum pergi kepada Bapa. Dia pengen menunjukkan diri ke sana untuk menunjukkan bahwa inilah buah sulung yang akan mengantisipasi kita yang percaya kepadanya. Kalau buah sulung bangkit, maka kita semua juga akan dibangkitkan sama seperti kita mati bersama Kristus, kita juga dibangkitkan bersama Kristus. Ini harus kita lihat supaya jangan kita menyangka bahwa oh nanti kita mati masuk mana ya? Kepastiannya di mana Kristus berada, kita berada karena kita semua adalah pengikut Kristus. Nah itu sebabnya Roma 11 ayat 16, jikalau roti sulung adalah kudus, maka apa? Seluruh, bukan sebagian. Seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Saudara dari kecil nyanyi kan, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kudus, kalau gua nggak kudus gimana caranya? Loh, iya simpelnya kan begitu. Padahal ayatnya tidak bilang kalau Yesus kudus, kita tidak kudus. Kalau kita carangnya tinggal di dalam pokok, di dalam akar, Yesus kudus, kita pasti kudus. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 juga bilang apa? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Lazarus? Kan dia dibangkitkan. Bagaimana dengan orang yang mati yang dibangkitkan Elia? Sekali lagi, mereka hanya dibangkitkan dengan tubuh yang sama yang dapat mati lagi. Tapi Kristus dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Nah, pada saat kita mati, kita tidak akan lagi mengenakan tubuh yang ini. Bisa ikuti, nanti baca di dalam 1 Korintus 15, dia bilang bahwa tubuh alamiah beda dengan tubuh surgawi. Kalau misalnya kita nanti mati, Yesus datang, kita pakai tubuh yang sama, maka kita bukan ciptaan yang baru, tapi ciptaan daur ulang. Loh iya kan? Kalau jelek tetap jelek, kalau rusak tetap rusak. Sakit pasti akan kumat-kumat lagi. Tetapi kita akan mengenakan tubuh baru, tubuh pengganti seperti yang Kristus miliki. Yang tidak dapat mati, yang tidak dapat sakit, yang tidak dapat rusak, hidup kekal selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kemenangan kebangkitan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia Bapak Ibu datang ibadah. Begitu banyak lagu diciptakan, begitu banyak film dan segala macam karya untuk Yesus itu tidak ada bandingnya. Coba cek aja kalau zaman kita gereja yang lama kan ada kitab lagu tuh itu aja bisa 1.000, 2.000. Belum lagi lagu yang tidak dipublis, tidak dipopulerkan. Lagu-lagu pribadi terlalu banyak. Miliaran mungkin. Tidak terhitung. Hanya untuk sebuah nama yang telah bangkit. Bayangkan kita cuma hanya dengar Yesus bangkit. Bersoraklah bukan? Di gereja 2000 tahun yang lalu kematian dan kebangkitannya. Tapi di gereja kita memiliki spirit yang sama untuk melompat. Bagaimanakah nanti kalau pada saat Yesus datang, Alkitab sampai bilang, orang yang berjumpa dengan Yesus, bahkan dia punya kelemahan tubuh sekalipun, dia akan berlompat seperti kambing yang lepas kandang. Nah ingat baik-baik di situ, supaya kita lihat bahwa hari ini kita bukan lagi orang berdosa. Tapi kita adalah anak yang paling disayang Tuhan, dibenarkan karena iman, dan kita sebagaimana Allah kudus, kita juga kudus. Kekudusan ini adalah kekudusan karena pemberian. Bukan kemurnian hidup, itu beda lagi. Kalau dulu saya seorang pembunuh, kemudian saya gereja selama 1 tahun, teman-teman hanya melihat bahwa saya sudah berubah, saya sudah baik. Tetapi tidak bisa meniadakan kasus-kasus saya yang lama. Saya tetap adalah orang pembunuh. Tetapi kalau saya sudah diselamatkan, maka ketika saya percaya, saya dibenarkan. Kenapa? Karena saya mengakui bahwa Yesus telah menggantikan posisi saya mati bagi saya di atas kayu salib. Sehingga penghakuman itu tidak bisa datang 2 kali kepada saya. Makanya ketika kita baca firman ini di ayat selanjutnya, ini sangat favorit sekali di Bethesda. Jangan pernah lupa Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara kalau pernah lihat ada live di TV, gelar perkara, ya mungkin saudara pernah lihat ada perkara-perkara besar di TV, itu semua saksi-saksi dihadirkan, ada hakimnya dan segala macamnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, kematian dan kebangkitan Yesus, itu adalah gelar perkara termegah sepanjang zaman di alam semesta ini pernah ada. Karena apa? Di situ
Kita yang harusnya dibawa, diseret, divonis mati. Tetapi Kristuslah yang menggantikan posisi kita. Supaya membuktikan bahwa ada orang benar yang taat. Sehingga ketaatan seorang yang benar itu di saat yang sama bisa menjatuhkan vonis kepada iblis yang bisa dinyatakan bersalah. Setan memang ketika dia mau menguasai tahta Allah, dia memang bersalah kepada Tuhan. Tapi tidak bisa diputuskan bahwa dia bersalah tentang pasal mana. Karena tidak ada hukumnya. Sama seperti teman-teman pernah tahu, dulu ada yang namanya undang-undang anti pornografi, pornoaksi, terorisme. Ya, kalau ada pelaku, maka ketika undang-undang itu belum ada, mereka tidak bisa dijerat dengan pasal itu. Hanya dijerat dengan pasal mengganggu keamanan publik dan lain sebagainya. Nah, sama juga, karena belum ada hukum, tidak bisa membuktikan ada orang yang benar, maka juga tidak bisa membuktikan ada iblis yang salah. Tetapi karena ada ketaatan satu orang yang bisa membuktikan iblis bersalah, di saat yang sama iblis diadili dan dihakimi supaya hari ini kita bebas dari penghakiman dan pengadilan. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa terjadi pengadilan yang besar. Dan kata dibenarkan di sini kalau saudara lihat, kalau di dalam kebiasaan adat Romawinya, ini cuma bilang gini, oke, kayaknya karena kita simpati sama seseorang dan kita bilang kita membenarkan dia. Enggak, itu kita semua dibenarkan berdasarkan pengadilan ilahi. Ada vonis mati di sana, ada kebangkitan di sana yang mewakili kita. Dan itu sah secara pengadilan Romawi. Dan Tuhan datang di dalam keadaan kehidupan kebudayaan Romawi itu supaya menunjukkan kepada kita betapa kuatnya hari ini pegangan kita dalam Tuhan, bahwa semuanya menggambarkan bahwa saudara dibenarkan bukan hanya perasaan Tuhan kasihan sama saudara. Itu memang benar, Tuhan sayang sama kita. Tetapi kita dinyatakan benar itu berdasarkan pengadilan yang sah. Bukan cuma oke, karena kita percaya kita dibenarkan. Enggak, sudah terbukti, sudah ada vonisnya bahwa hari ini semua orang yang percaya dibenarkan oleh Bapa karena iman dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya menerimanya berkat. Kalau kita tidak pernah dibenarkan, kita tidak menerima benefit dan warisan kita dalam Tuhan. Kalau seandainya Yesus cuma mati, maka dosa kita diampuni. Tapi kalau dia tidak bangkit, dosa kita diampuni, tapi kita tidak memiliki warisan. Terus kita jadi apa lah? Kayak nggak dihukum juga, tapi nggak kemana-mana juga. Jadi kayak nggak ada tujuan, tahu nggak? Emang nggak dihukum, seperti orang yang tadinya bebas dari penjara, tapi nggak ditolong. Akhirnya apa? Dia bisa kembali lagi ke perbuatan lamanya. Benar nggak? Tetapi kalau dia diselamatkan, ditolong, dan kemudian dia menerima warisan, dia tahu kan identitas dia sebagai orang benar, bukan orang berdosa. Dan dia punya tujuan hidup yang lebih baik. Karena apa? Karena dia disokong dengan begitu hebatnya oleh Allah yang memprovide dia. Benar nggak? Coba misalnya saudara berbuat kesalahan. Tiba-tiba ada yang tolong saudara divonis bebas. Tapi nggak dimodalin untuk buka usaha, untuk melakukan ini dan itu. Saudara bingung, pasti akan kembali ke masa lalu. Tapi kalau saudara bukan hanya diselamatkan, tapi diberikan warisan, bayangkan hidup saudara akan jauh lebih baik. Dan saudara tidak akan kembali seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Itu sebabnya kalau orang yang menerima kasih karunia, bukan hanya tentang diselamatkan. Tetapi dia akan menerima semua apa yang sudah Tuhan wariskan buat dia. Amin. Itu sebabnya Roma 4 ayat 13 bilang apa? Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena apa? Kebenaran berdasarkan iman. Di dalam Galatia 3 ayat 9 juga bilang apa? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan apa? Dan berhak menerima janji Allah. Jadi saudara berhak. Karena saudara orang benar. Apa aja warisan saudara? Ya, kita lihat dulu di ayat berikutnya. Di sini kita akan temukan. Di Roma 5 ayat 1. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata damai sejahtera, ini sama seperti tadi. Ini bukan perasaan damai. Ya kan? Saudara kontemplasi, dengar lagu kesukaan saudara, terus saudara ngerasa damai, tenang. Bukan itu. Ini bukan damai sejahtera yang Alkitab maksud. Ini bukan saudara pergi menyendiri ya sebagai domba yang healing ke satu tempat. Domba yang healing ya? Domba yang hilang. Ke satu tempat, terus saudara ngerasa nyaman di situ, nggak mau balik. Dan saudara ngerasa bahwa itu adalah sebuah ketenangan yang saudara upayakan, ya kan? Lewat lingkungan, baik lewat pemandangan atau sugesti-sugesti tertentu baik alam, perkataan dan juga nuansa tertentu.
yang membuat saudara memiliki ketenangan. Bukan itu. Karena dalam bahasa aslinya damai sejahtera ini yang eren dalam bahasa Yunani atau Shalom dalam bahasa Ibrani, akar katanya tuh eiro, artinya itu menyatukan lagi satu relasi yang tadinya rusak. Nah, dari kata eiro, eren dari kata eiro, artinya hubungan yang sudah hancur itu disatukan kembali. Jadi damai sejahtera ini bukan perasaan, tetapi sebuah hubungan yang telah dipersatukan. Oleh karena dosa kita jadi musuh Bapa, musuh Allah. Tapi karena dosa itu sudah disingkirkan, tidak ada lagi penghalang. Hari ini kita memiliki damai sejahtera, artinya memiliki hubungan dengan Allah. Hubungan yang sangat dekat, berarti apa yang Papa punya kita punya. Karena kita disebut anaknya, ini yang disebut bahwa kita memperoleh warisan. Nah, kata damai sejahtera atau Shalom ini, ya dalam dunia Romawi, orang Romawi menggunakan bahasa Yunani, dan di dunia Yahudi pakai bahasa Ibrani. Sekali lagi, itu bukan tentang perasaan, tapi ingat baik-baik, itu adalah relasi yang harmonis, hubungan yang sudah dipulihkan. Nah gini, kalau hubungan udah pulih, maka apa? Senang buat Tuhan ingin memberkati, bukan? Makanya kenapa Alkitab mencatat Tuhan membenci perceraian, bukannya Tuhan asal ngomong. Tuhan tahu sedihnya bercerai dengan manusia. Oleh karena dosa, bayangkan, Adam itu adalah kesayangan Tuhan. Tuhan memberikan segala sesuatu ini untuk Adam. Benar enggak? Dan Adam diberikan semua yang Adam ingini tanpa Adam request dalam doa dulu. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan baca pokok doa Adam. Tolong jadikan bintang, maka jadilah bintang. Tolong jadikan bulan. Enggak. Tanpa Adam berbicara, semua sudah Allah sediakan. Itu yang Alkitab bilang, apa yang tidak terlihat oleh mata, didengar oleh telinga timbul dalam hati, sudah disediakan Allah untuk orang yang percaya. Jadi saudara tidak harus khawatir tentang apapun hidup saudara. Tuhan tahu apa yang saudara butuh. Nah lihat di situ, dia bilang apa? Tuhan memberikan kita satu hubungan yang tadi dipulihkan. Tuhan bebas memberikan Adam apa yang Adam mau. Itu namanya perasaan cinta, ekspresi kasihnya tidak terhalang. Tapi oleh karena free will, Adam memilih untuk tidak dibawa kasih karunia, Allah tidak bebas lagi mengekspresikan kasihnya dengan memberikan apapun yang Adam mau. Karena Adam bebas menolak. Tapi Allah tidak putus harapan karena dia Allah. Kalau dia manusia dia putus harapan. Dia kirim messenger, kirim nabi, bilang sama dia, gue sayang sama dia. Apapun dia keadaannya, aku akan kembali menerima dia. Kalau saudara baca, dipakai bahasa-bahasa yang sangat kasar di Alkitab. Bahwa lihat istriku sebagai pelacur, dia sudah ditiduri di gunung-gunung. Bahasanya memang begitu kan? Anak-anak Tuhan yang pergi menyembah Allah-Allah lain. Jadi dianggap telah bersinah, telah menajiskan dirinya. Tapi aku mau menanggung mereka kembali. Nah bayangkan, dan dia mau menjadikan kembali orang-orang yang telah berzina itu sebagai apa? Perawan suci. Bayangkan orang sudah berzina disebut perawan suci. Bisa gimana caranya? Kan tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara diputihkan putih seperti salju. Lihat di situ dia bilang apa? Ada kata Shalom. Shalom selalu berbicara tentang apa? Tentang sehat, tentram, diberkati, dilindungi. Supaya kita tahu bagian kita dalam Tuhan. Supaya hari ini kita tahu warisan kita ketika Yesus sudah bangkit. Kita menerima semua apa yang Kristus punya. Karena di dalam baptisan Roma 6 dibilang apa? Kalau kita turut dikuburkan bersama Yesus dalam kematiannya, maka kita juga akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Hidup bagi Allah menerima apa yang Kristus punya. Sebagaimana Kristus di sorga sehat, kita sehat. Dia tenang penuh damai sejahtera, kita juga damai sejahtera. Dia tentunya dia tidak kurang satu apapun, kita juga tidak akan pernah kurang satu apapun. Makanya banyak orang yang selalu berdoa dalam intimidasi, Tuhan dengarlah doaku orang berdosa ini. Alkitab tidak akan pernah memberikan warisan kepada orang berdosa. Karena di dalam Shalom adalah kata kesembuhan. Ya. Pernah saya juga sering sharing kan, kalau kita makan di restoran, kalau ada nota yang ditancap di paku, itu artinya bukti nota itu sudah lunas dibayar, tidak sah ditagihkan kembali kan? Artinya hari ini ketika kita lihat tangan Yesus yang berlubang paku, kakinya berlubang paku, artinya bahwa penyakitmu, penderitaanmu, hutangmu sudah lunas dibayar dan tidak lagi ada tagihan atas nama saudara karena sudah lunas dibayar. Itulah warisan kita. Oke, kita lihat satu-satu apa saja warisan kita dalam Tuhan ya. Di ayat berikutnya, pertama, tentang kesembuhan. Kita akan singkat saja karena kita sudah banyak melihat ini. Tapi ini hanya mengingatkan kembali bahwa di dalam kebangkitan Kristus,
Ya, dia membangkitkan kita, Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itu juga membangkitkan tubuh kita yang fana. Untuk apa kita sehat? Supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain. Kalau kita banyak uang, tapi kalau kita sakit, ya Alkitab bilang bahwa kita tidak bisa menikmatinya. Tapi di dalam Ulangan 8:18, Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tidak diberikan kita kekayaan, tapi diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Supaya dengan hikmat Allah, siapa yang memiliki kekuatan Allah? Dia yang dapat mengambil sebanyak-banyaknya. Kalau hanya dengan kekuatan kita nggak akan bisa ngambil banyak. Ketika kita memiliki kekuatan Tuhan, artinya Tuhan mau kita sehat, supaya kita bisa menikmati banyak hal. Jadi kalau hari ini kita sakit, berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan, aku telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Salah satunya, saya telah berdamai dengan Allah, yaitu hubungan yang ada pulih. Artinya apa? Tuhan akan kembali mengekspresikan kasih-Nya dan tidak akan membiarkan aku sakit. Karena Alkitab bilang, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kebenaran karena iman. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Dalam nama Yesus, siapapun yang sakit hari ini, oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena salomnya, damai sejahtera, hubungan yang pulih akan menyembuhkan saudara. Kalau hubungan sudah pulih, otomatis sakit juga pasti akan disembuhkan. Lihat perempuan 12 tahun pendarahan, pasti ada masalah dengan hubungannya. Entah dengan siapa dia, kepahitan, luka hati, tetapi pada akhir dari cerita itu, Tuhan bilang apa? Pergilah dengan selamat, dalam bahasa aslinya, pergilah dalam damai sejahtera. Artinya apa? Pasti ada satu yang tidak beres. Tapi ketika hatinya sejahtera, ada damai yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Damai sejahtera, hubungan yang sudah pulih. Apa yang terjadi? Di saat yang sama, penyakitnya yang menggerogoti dia selama 12 tahun. Berhenti, bukan besok. Seketika itu juga. Berikutnya, apa yang kita alami? Ketika kita melihat tentang kasih anugerah Tuhan, kita pasti akan rest di dalamnya. Memiliki hati yang tenang. Di dalam Ibrani 4, 9, 10 dibilang apa? Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Kita berhenti dari pekerjaan kita, mengupayakan keselamatan kita, mengupayakan warisan yang kita tidak harus perjuangkan. Kita hanya terima oleh karena anugerah. Dan di situ masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7. Ini bukan berbicara tentang hari Sabtu bagi orang Yahudi atau hari Minggu buat orang Kristen. Bukan berbicara tentang hari. Tetapi bagaimana di setiap hari kita menyediakan waktu kita untuk duduk diam, masuk di dalam firman kasih karunia untuk menerima semua warisan yang menjadi hak kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah hari rest, saudara. Kalau orang sakit ke dokter, dikasih obat 1 bungkus besar, dikasih vitamin juga 2 bungkus lagi, ya, disuruh olahraga, tapi yang paling penting apa dia bilang ini? Yang penting istirahat, Pak, jangan banyak pikiran. Kalau pendeta ngomong nggak mau dengar, kalau dokter ngomong baru mau dengar. Padahal kuncinya hanya apa? Suruh rest. Padahal di gereja selalu bilang rest, 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 supaya bisa grace, grace, grace. Tapi apa? Maunya nanti dengar dokter dulu, mungkin karena dokter lebih ahli dari penyakit. Tapi kalau berdoa, Tuhan Yesus, Engkau dokter di atas segala dokter. Gak ada salah sama dokter, dokter baik. Ya, di sini juga banyak dokter saya lihat. Dan mereka membantu orang sakit yang lemah. Ya kan, tujuan kita ada di dunia ini adalah apa? Bukan kita supaya kita menjadi orang yang sombong, yang tidak peduli dengan masyarakat, enggak. Tujuan kita berbuat baik ini bukan kita bertapa, bukan kita ke gereja, itu personal. Tapi berbuat baik ini dengan cara apa? Kita memanifestasikan ilmu pengetahuan yang kita punya untuk kemaslahatan umat. Gitu. Itu cara berbuat baik lebih umum, kayak penemu lampu, penemu pesawat terbang, kan membantu begitu banyak orang. Daripada kita fokus hanya bilang, oh kita udah selamat, kita pergi ke sorga, itu kita egois. Nah oke, nanti lain waktu kita bahas. Ya, dari sini kita berbicara tentang rest. Rest berbicara hati yang damai. Kalau kita lihat Nuh, ketika bahtera itu berhenti, dia mengalami rest kan. Ketika dunia lagi parah-parahnya dikacau balaukan oleh Tuhan karena air bah. Lalu apa yang terjadi? Ketika segala sesuatu itu digambarkan kayak dalam baptisan, dalam kematian,
Ya, baptis kan berbicara tentang kematian, ditenggelamkan ulang sama seperti awal penciptaan. Jadi dunia itu ibarat kembali penuh dengan air. Jadi Bahtera Nuh itu bukan hanya digambarkan tentang bagaimana sebuah kapal melayang-layang di atas air, tapi itu ibarat kapal selam yang sepertinya tenggelam di dalam semua kumparan air yang besar seperti awal penciptaan di dunia. Supaya hari ini kita bisa melihat kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Kita lihat dulu ayatnya di sini. Kejadian 8 ayat 4. Dalam bulan yang ketujuh, ingat hari-harinya, polanya selalu terstruktur dan Tuhan selalu menggunakan pola yang sama sebagai tipologi pada saat kebangkitan Kristus. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batu itu pada pegunungan Ararat. Bahasa Indonesianya kandas. Kandas itu kayak sebenarnya kayak nggak ada arah, nggak ada tujuan, tiba-tiba nyangkut aja. Tapi bahasa aslinya bukan kayak nyangkut nggak ada tujuan begitu. Kayak tiba-tiba mau kemana, ya saya mau ke sana, tiba-tiba nyangkut di keyboard. Bukan kayak gitu. Tapi itu adalah suatu pekerjaan yang memang disengaja. Makanya kalau kita lihat terkandas dalam bahasa Ibrani, kata kerja tanak itu berhenti berlabuh. Akar katanya dari Nuah, sama seperti kata Nuh. Nuh artinya rest. Oke? Kemudian kalau dalam bahasa Yunani ada ekatisen, artinya memang Bahtera itu memilih untuk duduk. Karena pekerjaan Yesus yang sudah selesai, Yesus kan digambarkan sebagai Bahtera. Jadi karena pekerjaan yang sudah selesai, menyelamatkan, memurnikan kembali, ya, oleh kematiannya, ya, kita dibaptis kembali. Kemudian karena pekerjaannya sudah selesai, berarti dengan sengaja dia memilih untuk duduk dari pekerjaan yang sudah selesai. Itu bahasanya, bahasa Vulgata Latin, ya, beristirahat. Mirip dengan kata requiem, artinya perhentian. Hari ini karena Kristus sudah berhenti dari pekerjaannya, untuk menyelamatkan kita, kita juga harus berhenti dari pekerjaan menyelamatkan diri sendiri. Karena tidak bisa. Nanti disuruh tunggu di bawah sama keledai. Ya kan? Karena urusan keselamatan hanya urusan Papa dan anak. Lihat itu tanggalnya ya. Kemudian kita lihat bahwa di sini dia bilang apa? Kalau kita rest, maka apa? Kita akan mengalami yang namanya tadinya dikutuk menjadi berkat. Karena Ararat artinya curse reverse, artinya kutuk dibo menjadi berkat. Salib itu zaman dulu, oh Bapak Ibu nih, kalau Bapak Ibu pakai kalung salib di zaman Romawi, itu membuktikan bahwa saudara adalah orang terkutuk. Kok diam? Tapi karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia mengubah kutuk itu jadi berkat, makanya kita boleh petantang-petantang pakai kalung salib. Kalau enggak, wih orang terkutuk datang. Serius, karena itu adalah simbol kutuk. Maka Yesus digantung di atas kayu salib sebagai kutuk karena kita. Supaya hari ini salib yang adalah tempat kutuk itu menjadi tempat berkat. Karena dari saliblah tempat berkat itu datang mengalir kepada kita. Dan dari Araratlah sama seperti Golgota, pegunungan itu, di situ tadinya tempat terkutuk menjadi tempat yang membuat kita hari ini diberkati. Ya kan? Perhatikan nih, pola penanggalannya ya. Dalam bulan ke-7 pada hari yang ke-17. Kita akan lihat ini polanya 14 Nisan sampai 17 Nisan. Polanya sama ya. Nisan adalah bulan pertama agama. Agama ya, bukan sipil. Beda lagi nanti kalau bulan sipil. 14 Nisan adalah hari penghakiman dan penebusan. Polanya sama. Kalau saudara lihat Keluaran 12 ayat 6. Domba Paskah disembelih. Kemudian Paskah. Yesus disalib. Itu pada saat tanggal yang sama. 14 Nisan. Gak pernah berubah. Kemudian 15 Nisan, hari perhentian diam di dalam kubur ya. Hari pertama roti tidak beragi, itu Sabat besar. Dulu ada pertanyaan, saya juga tanya ketika sekolah teologi ditanya sama dosennya, tidak ada yang tahu, nggak bisa jawab. Saya bilang, Tuhan, kenapa butuh 3 hari? Terlalu lama, bukannya Tuhan berkuasa, masuk sebentar terus keluar, kenapa gitu. Tapi karena namanya Sabat, ya Tuhan nggak boleh beraktivitas. Semuanya Sabat, beserta orang-orang yang ada di dalam alam maut. Supaya semua mengalami persahabatan, bukan persahabatan, Sabat. Artinya mengalami rest di hari itu. Konsepnya, polanya sama. Ketika pergumulan terjadi, saudara harus rest. Ketika saudara rest, saudara akan bangkit. Ketika saudara bangkit, saudara pasti dipulihkan. Nah, polanya tetap sama. 16 Nisan, hari persembahan buah sulung. Ya tadi saya ceritakan, setiap hasil panen yang nyolong start duluan tadi, dikumpulkan, itu dipersembahkan. Makanya Yesus bangkit, dia menghadap kepada Bapa. Dan setiap tanggal 17, itu adalah hari simbolik pemulihan, bahwa setiap orang percaya semenjak saat itu dia juga hidup dan bangkit sebagaimana Kristus telah bangkit. Polanya tetap sama. Bayangkan
di dalam 17 Nisan. Batranu kandas di Ararat. Israel menyeberangi Laut Tiberau. Kemudian Yusuf dibebaskan dari penjara di tanggal 17 Nisan. Esther ketika menghadap raja itu juga di tanggal 17 Nisan. Tapi semua punya pola sama. Kalau persoalan datang, kamu rest, kamu akan bangkit, dan kamu dipulihkan. Nah, gampang kan? Oke, kita ke slide berikutnya, 2 ayat terakhir. Kejadian 25 ayat 5. Setelah kita sehat, kita rest, kita kuat, Tuhan mau kita diberkati. Di sini kita baca dulu ayatnya, sama-sama baca sama saya karena ayatnya pendek. 3, 2, 1. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Ishak itu siapanya Abraham? Anaknya. Yakin? Ditanya yakin sama pendeta bimbang. Yakinlah, kan anaknya gitu. Apakah Ishak harus bekerja untuk memperoleh harta papanya? Tapi banyak yang harus bekerja dulu, berbuat baik dulu supaya dapat cuan dari papa di sorga. Ya kan kenyataan begitu tadinya kan, karena udah lama aja gereja di sini. Tuh ketawa tuh, serius banget ketawanya. Karena hari ini kita tahu bahwa sebagai anak tidak mengupayakan apapun, bekerja untuk dapat berkat. Anak yang hilang aja dia pergi dikasih. Anak yang tiap hari di situ tidak pernah ngerasa itu miliknya dan dia cemburu. Padahal mau pakai ya pakai aja. Benar nggak? Nah artinya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan, kita hari ini dibenarkan karena iman, kita menjadi milik Kristus, kita berhak menerima semua janji-janji Allah. Dan janji Allah ini bukan janji upaya kita untuk mendapatkan. Tetapi apa? Kita menerima karena papa kita kaya, anaknya juga otomatis kaya. Makanya saya selalu bilang, kalau ke gereja saudara, kenapa banyak orang Kristen masih miskin? Sekali lagi, bukan karena papanya tidak kaya, karena dia tidak bisa manage uang. Sekaya-kayanya saudara, kalau saudara tidak bisa manage, maka besok saudara miskin. Coba kalau royal, tidak pikir panjang, tidak ada hikmat, besok bisa habis. Benar enggak? Tapi kalau ada orang yang bisa ngatur walaupun dia nggak kaya raya, tapi dia tidak pernah kekurangan. Nah berarti yang saudara minta bukan kekayaan, karena otomatis karena saudara dibenarkan karena iman, saudara kaya. Yang saudara minta adalah apa? Biarlah roh Kristus yang menjadi hikmat dan pewahyuan itu yang membantu aku untuk mengolah segala sesuatu walaupun sedikit. Roh Kudus yang sama, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Artinya apa yang ada padamu sebenarnya cukup. Karena salib Kristus ada sama kita. Dan kita adalah orang yang benar. Kita berhak menerima ini. Dan bukan cuma berkat, lihat kan. Ishak tidak berusaha untuk memperoleh kekayaan papanya. Tapi dengan sendirinya Abraham hanya bukan memberikan motor butut kepada Ishak. Bukan kasih uang 50.000, bukan. Tapi memberikan segala harta miliknya. Abraham gak bilang gini, nanti sisain papa 2.000 buat pergi. Enggak juga, mungkin kasih juga. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir. Bukan cuma hanya kita disembuhkan, bukan cuma hanya kita memiliki damai sejahtera dan memiliki segala kekayaan. Biasanya kalau kita udah kaya ada yang iri kan? Ada yang main sliding kasar lah, kirim-kirim santet lah, menghancurkan bisnis kita lah. Tapi nggak takut, Tuhan juga tahu. Kalau lu udah kaya, Tuhan juga pasti jaga. Karena Abraham dijanjikan Tuhan di dalam Kejadian 15 kan? Ya jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Janji perlindungan datang dulu, baru dikasih upah. Karena kalau enggak, kita kayak buka pintu, kayak pakai barung emas, jalan ke jalan terus ngerasa bahwa kita enggak akan dirampok. Nah itu kan membahayakan kan, tapi hal ini kita lihat bahwa apa? Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini kebenaran yang diterima, kebenaran karena kasih karunia, kebenaran karena iman, bukan kebenaran yang diperjuangkan. Oleh karena kebenaran ini saudara dipagari, dilindungi. Benar enggak? Tuhan tidak bilang, Abraham, nanti saya kasih kamu perisai Kapten Amerika, dia yang otomatis menangkis semua serangan musuh. Kalau memang begitu dia lihat di serial Marvel yang lainnya Kapten Amerika kalah, dia mulai gugup. Tapi Tuhan tidak bilang bahwa dia akan kasih perisai apapun. Dia bilang, Abraham, akulah yang menjadi perisaimu. Kalau Tuhan di pihak saudara, siapa yang dapat melawan saudara?
Kalau Tuhan di pihak saudara, siapa yang memiskinkan saudara? Siapa yang biar saudara jadi sakit? Enggak ada. Dan itu semua karena apa? Kebenaran yang mereka terima, bukan yang mereka perjuangkan. Itu sebabnya katakan bersama saya sekali lagi, saya anak yang paling disayang Tuhan. Saya telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Dan saya berhak menerima semua warisan. Sebagaimana Yesus di sorga, demikian aku juga di dunia ini. Yesus sehat, aku sehat. Yesus kaya diberkati, aku juga kaya diberkati. Yesus punya damai sejahtera yang tidak pernah berhenti, aku pun memiliki yang sama. Karena sebagaimana dia di sorga, demikian aku juga di dunia ini.